ngaji tentang barisan sop ketika bermakmum. Ketika bermakmum posisinya imam di depan, makmum posisinya di mana kalau makmumnya banyak, atau makmumnya hanya berdua, atau makmumnya bertiga, atau bertiga ada perempuannya. Ini bagaimana cara memposisikan makmum. Kita mulai dari yang umum dulu. Posisi makmum ketika di masjid, berarti makmumnya banyak. Posisi makmum ketika ada di ruangan yang besar yang jamaahnya banyak, masjid, musola. Maka dikatakan dalam kitab I'anatut Thalibin, ayyaqifa khalfal imam, yang berada di belakang imam, seperti kalian kalau sholat di masjid bareng, maka urut-urutannya adalah ayyaqifa khalfal imam. Yang pertama, di belakangnya imam ar-rijal, laki-laki. Urut-urutannya, laki-laki yang sudah balik, yang besar, kayak Mas Andre depan. Mas Andre sudah balik ya? Sudah. Ya. Kemudian summa sibyan, kemudian anak kecil, baru anak-anak kecil yang di belakang. Jadi mestinya kayak UJ, AK itu kalau ikut jamaah harusnya urutannya dia nggak di depan tapi di belakang, urutan nomor 2 setelah yang besar-besar. Tapi kalau sopnya sudah sempurna kayak gini ya, sop itu kan kadang memanjang. Kalau masih ada sisa sedikit dipenuhi anak kecil nggak apa-apa. Tapi kalau sudah penuh maka di belakangnya adalah anak kecil, summa sibyan, kemudian anak kecil. Kalau si comel ini sudah di depan, dia sudah balik, ya urut-urutannya gitu. Kemudian summa nisa, kemudian perempuan, baru perempuan di belakang. Jadi urut-urutannya laki-laki besar, anak kecil laki-laki, kemudian perempuan. Itu urutan yang umum, yang di masjid-masjid harusnya seperti itu. Pertanyaannya, sekarang banyak masjid yang laki-lakinya di depan, perempuannya di pinggir. Ya enggak? Banyak enggak? Perempuannya malah di pinggir. Jadi dibuat satir gini, atau di sini dibuat bangunan, kemudian ada pintunya, perempuannya enggak di belakang tapi di pinggir. Atau kasus tidak usah jauh-jauh lah, di pondok kita sendiri, perempuan kalau sholat di atas, enggak di belakang. Maka bagaimana? Kata para ulama, wa mata khulifat tartib al-madhkurah kuriha. Kalau urut-urutannya itu tidak sesuai dengan urut-urutan yang saya sebutkan tadi, kuriha, maka hukumnya makruh. Wa tafutu biha fadilatul jamaah al-mukhtassah bitilka sunnah, maka akan hilang fadilahnya sholat jamaah hanya khusus urusan fadilah jamaah saja. Kan sholat itu kan banyak macamnya ya fadilahnya. Ada fadilahnya baca wirid, maksudnya zikir sholat itu. Ada fadilahnya soft itu ada fadilahnya sendiri. Ada fadilahnya berjamaah, ada fadilahnya nunggu imam. Oh banyak sekali fadilahnya sholat jamaah, itu banyak. Tidak hanya satu pahala, tapi banyak sekali pahalanya. Maka kalau urut-urutannya soft tadi, urut-urutannya makmum, imam, terus anak kecil, terus apa? Perempuan, itu yang hilang adalah fadilatul jamaah al-mukhtassah bitilkas sunnah. Jadi untuk pahala yang lain tetap dapat, tapi fadilah jamaah hilang kalau tidak sesuai dengan urut-urutannya. Nah kemudian ini kalau makmumnya banyak. Sekarang kalau makmumnya laki-laki berdua, ini perhatikan ini. Ini kan sering tahu kalian, karena jamaahnya nggak nututi, kemudian jamaahnya berdua, betul nggak? Nah, sering ini saya lihat santri,
Maka harus ngerti posisi makmumnya, harus ngerti, makmumnya harus cerdas. Atau makmumnya dua, tapi satunya nanti perempuan, bagaimana nanti? Nah, kalau perempuan masa mau gabung berderet gini? Maka tata caranya kalau makmumnya dua, ini perhatikan, yang sejenis ya, perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki. Contoh, ada anak sholat, terus kemudian didatangi makmum, atau hanya berdua makmumnya, maka makmumnya itu ada di samping kanan imam, agak maju. Dikatakan dalam kitab Majmu' ayata akhara an musawatil imam qalilan. Jadi dia mundur sedikit dari sejajar dengan imam. Ini perhatikan, kalau sejajar kan begini ya, tapi dia mundur sedikit, bukan di belakangnya, tapi posisinya kalau berdua, dia posisinya ada di kanannya imam, tapi hanya mundur sedikit. Tujuannya apa? Biar dia masih sederet dengan imam, biar mendapatkan fadilahnya barisan, fadilahnya apa? Fadilahnya apa? Soft, fadilahnya. Makanya dia agak maju. Jadi posisinya hanya mundur sedikit. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau kamu makmum kepada orang, karena berdua, kamu jangan mundur, tapi maju. Yang sekiranya dekat dengan imam. Praktekno ini langsung. Mau perempuan mau laki-laki dipraktekkan. Kalau cuman makmumnya hanya satu. Yes. Sekarang kalau terlanjur kan posisinya di sini kan, di kanan. Sekarang kalau terlanjur, si makmum ngambil posisi di kiri. Paham? Allahu Akbar. Makmum terlanjur ngambil posisi di kiri, maka dia makmum yang cerdas, maka dia berpindah dari posisinya, jalan posisi di sini, tak di sini dia jalan ke sini. Yang penting jalannya tidak sampai gerak 3 kali. Paham nggak? Atau kalau makmumnya nggak ngerti posisinya imam, yang ngerti imamnya bahkan disunahkan imamnya yang pindah. Yo asik ya ini ya. Oh makmum gak genah ini, imamnya jalan seret. Kan posisinya tadi di sini imamnya, makmumnya posisinya begini, karena dia di kiri, imamnya yang pindah. Tapi kalau makmumnya yang ngerti, makmumnya yang pindah. Nah, tapi ini kalau nggak terbiasa kayak gini dikira guyon sholat. Arah apa ini? Kok jalan-jalan sholat? Karena memang posisinya makmum kalau satu adalah posisinya di kanannya imam. Ya, wes. Ini kalau sejenis ya, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Sekarang kalau makmumnya 2. Tadi kan makmumnya 1 nih, makmumnya 2 laki-laki, maka posisinya ada di belakangnya imam. Ini imam, posisinya di belakangnya imam membuat soft. Kenapa kok tadi 1 maju? Karena nggak ada temannya, nggak bisa buat barisan. Kalau sekarang makmumnya 2 sudah bisa buat barisan, sudah bisa buat soft, maka dia posisinya pas di belakangnya imam. Kasusnya kalau terlanjur, sering ya, karena makmumnya 1 akhirnya dia maju, betul nggak? Datang makmum kedua, gimana caranya? Maka makmum yang kedua narik makmum yang sudah di depan tadi itu, ditarik pelan, tek, atau dikasih tahu, ditepok gini, oh ngerti kalau dia mundur, tek, oh, jangan terus ditawarin itu, oh entah lagi ke belakang ya, tarik, plek, nah. Nanti dia posisi makmum yang kedua sudah di belakang imam, posisinya yang makmum tadi di kanan imam, dia mundur ke belakang. Akhirnya sederet. Lah ini makmum yang cerdas, makanya sering praktek kayak gini di pondok. Terutama yang sering terlambat itu, ya Arif sering terlambat kamu Rip, ya itu praktekkan Rip, jalan kanan kiri. Jadi anak-anak tahu, Arif rek, ngalim rek.
Ya. Jadi kalau makmumnya 2 ada di belakangnya imam, dan itu pun perlu dikasih tahu, dan itu pun kalau terlanjur maka si makmum tadi yang sudah berada di depan tadi kanannya imam, dia mundur ke belakang. Kemudian yang kedua, kalau makmumnya 1 tapi perempuan, jangan kamu bayangkan makmumnya 1 perempuan terus orang lain, jangan. Anggaplah ibu kamu, anggaplah kakak kamu. Nanti yang terakhir saya terangkan, seumpama kita ada perempuan bermakmum tapi bukan mahram, gimana? Jamaah ambek pacare. Saya dulu belum. Andaikan sekarang nih, andaikan si imam makmumnya 1 tapi perempuan, ibu kamu, kakak kamu, bagaimana? Maka posisinya bukan di samping tapi posisinya di belakang imam, walaupun cuma 1. Kalau makmum laki-laki 1 jenis di samping kanan, tapi kalau perempuan di belakangnya imam. Karena beda jenis. Kalau sekarang makmumnya 3, laki-laki 1, perempuan 1. Kamu punya kakak ipar kamu laki-laki. Kamu punya kakak kamu punya istri, kamu yang suruh jadi imam, maka kamu ngimami. Laki-lakinya berapa tadi? Laki-lakinya berapa? 1 kan? Loh kan cuman kamu bermakmum bertiga, kamu, kakak kamu sama istrinya, berarti laki-lakinya berapa? 1. Perempuannya berapa? 1. Sama-sama 1-nya, maka posisinya adalah laki-laki karena 1 posisinya di kanannya imam. Paham nggak? Karena laki-lakinya kan 1 cuman, posisinya di kanannya imam. Perempuannya 1, bagaimana? Perempuan 1 di belakangnya makmum. Paham nggak? Ini gini posisinya. Saya ngimam ini, ya toh. Terus Wanda ngajak istrinya bermakmum, maka Wanda posisinya di kanan saya. Istrinya Wanda di belakangnya si Wanda. Lah ini namanya kalau makmumnya berapa? 2. Makmumnya 2 tapi beda jenis. Kalau makmumnya 3 tapi jenisnya beda, tapi laki-lakinya 2 perempuannya 1, maka gampang ngikut yang pertama tadi. Laki-lakinya di belakang imam 2 karena sudah bisa buat soft. Perempuannya di belakangnya lagi karena perempuan laki-laki beda jenis, maka dia ada di belakang. Belakangnya siapa? Belakangnya siapa? Makmum, ya. Kalau sekarang perempuannya 2, laki-lakinya 1, gimana? Kalau perempuannya 2, laki-lakinya 1, ya laki-lakinya maju di kanannya imam. Perempuannya 2, perempuannya kalau perempuan beda jenis sudah biasa, perempuannya mundur, dia buat soft dengan sesama perempuan tadi. Karena perempuan walaupun 1 ataupun 2 itu tetap dia harus di belakang dalam rangka agar tidak kumpul sesama jenis. Paham nggak? Ayo diulangi. Kalau laki-laki 1 sama-sama 1, makmumnya ada di mana? Di mana? Kanan imam, agak depan, mundur sedikit. Kalau laki-lakinya 2, adalah belakangnya imam. Kalau sudah terlanjur, mindah, ya. Kalau perempuannya 1, laki-laki 1, yang di kanan imam lagi, perempuannya di belakang makmum. Betul. Berarti paham kamu sudah. Sekarang ada yang tanya, Gus, sekarang kalau ada orang pingin bermakmum tapi bukan pada mahramnya, karena akeh sekarang masih tunangan sudah seperti suami istri. Ada toh? Masih tunangan sudah dianggap seperti suami
istri. Marcella ini sudah tunangan ini, Marcella sudah diminta orang katanya ini. Ya. Masih tunangan, belum akad nikah. Terus ngajak calonnya, ayo dek berjamaah denganku. Si suami ngomong, loh mas kita kan belum nikah mas. Anu dek, membiasakan sebelum nikah. Aduh, membiasakan sebelum nikah. Nanti setelah nikah malah nggak jamaah sama sekali. Ini modelnya itu, ya membiasakan sebelum nikah katanya. Anak sekarang kan gawaya toh, modelnya kayak gitu toh. Belum nikah itu sudah manggil umah, Umi, Abi, Abi, di mana? Ini loh, Mami. Aduh, malu aku. Saya pernah nyita HP-nya santri, terus tak buka WA-nya, todus saya. Abi Umi. Lah kenapa kok manggilnya Abi Umi? Iya mas, biar terbiasa. Aduh, terbiasa. Kayak gitu nggak usah dibiasakan, paham sendiri. Nah bagaimana kalau ada orang beda mahram? Beda apa? Mahram, tidak satu mahram tapi dia ngimami yang bukan mahram hanya berdua. Pas neng kamar. Nah, wis toh? Atau di musola berduaan. Wah iki, rungokno iki ya. Jangan jadi perempuan murahan iki awakmu iki. Temen nih dengarkan nih. Wa yukrahu karohatat tahrim, dan hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim itu sudah seperti haram. Hanya saja bedanya apa makruh tahrim dengan haram? Kalau makruh tahrim itu dalilnya tidak jazmu, tidak sekuat haram. Sama dengan itu loh. Sholat setelahnya asar, setelahnya sholat asar itu hukumnya makruh tahrim. Itu. Hukumnya ya anggaplah haram. Kalau menjelaskan ke masyarakat bingung, ya anggaplah sudah dianggap haram. Makruh tapi sudah tahrim. Wa yukrahu karohatat tahrim, dalam kitab Majmu' ayyusalliyar rajul bimra'atin ajnabiyatin. Seorang laki-laki memimpin, mengimami seorang perempuan yang bukan mahram. Hukumnya apa? Haram atau makruh tahrim. Alasannya apa? Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisahuma syaitan. Ya, janganlah sekali-kali kalian itu berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram, laki perempuan berdua-duaan. Orang itu kalau berdua-duaan pasti yang ketiga ada. Coba sekarang, anak itu kalau masih katanya anak itu kalau masih seneng-senengan sepeda motoran berdua, itu yang dicari bukan jalan yang halus. Iya, malah anehnya itu yang gak enak malah dicari. Dek, itu jalan yang terang, jangan mas, cari jalan yang gelap aja. Itu mirip rodok-rodok enek setan itu, paham tak pakmu? Orang kalau pikirannya jelas, pikirannya enak, ini mas jalan yang beraspal, ini jalan yang makadam. Itu kalau orang sudah beristri, pilih jalan yang beraspal. Tapi kalau masih pacaran, jangan mas, gak ada indah-indahnya, cari yang makadam. Akhirnya gelendung. Nah itu, oh. Nah, itu arek sekarang, masya Allah, wes, ya. Itu makanya bener dawuh Kanjeng Nabi, fa inna salisahumas syaitan, karena yang ketiga adalah syaitan. Lah, sudah. Dari sini dapat kita pahami bahwa ada beberapa hal yang harus difahami posisinya makmum dan imam. Dalam memposisikan itu makmum dan imam bisa bekerja sama
Artinya ketika salah posisi tidak hanya makmum yang berpindah, tapi imam juga boleh untuk berpindah-pindah posisi. Nah, ini penting untuk kajian sampean. Jadi prakteknya penting. Kemudian kalau nanti suatu saat jenengan kamu sekalian sudah pulang, posisi memposisikan itu sudah bisa. Kira-kira seperti itu. Semoga diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.